Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seperti kita ketahui bersama bahwa ibadah sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib kita kerjakan 5 waktu di dalam sehari. Ibadah sholat merupakan bukti keimanan dan ketaatan kita akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat merupakan salah satu ibadah yang menjadi tolok ukur bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah sudah dapat dipastikan amalan-amalan yang lain pun akan baik. Akan tetapi sebaliknya, jikalau sholatnya itu rusak, maka sudah dapat dipastikan amalan-amalan yang lain pun akan rusak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena sholat menjadi tolok ukur bagi semua amalan-amalan, maka mari kita berusaha tetap bersemangat, tetap beristiqomah di dalam menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan hendaknya kita juga menambahnya dengan sholat-sholat tatawwu atau sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan akan menambah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu kita. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh baginda tercinta kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha." Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat dari sekian amalan-amalannya adalah sholatnya. Maka apabila sholatnya itu baik, maka ia menjadi orang yang beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maka kalau sholatnya itu rusak, maka ia telah menyesal dan ia telah merugi. Fa in taqasa min 'amalihi syai'un, kalau ada kekurangan dari amal-amalnya, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata kepada para malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Perhatikanlah, lihatlah apakah pada hambaku ini terdapat sholat-sholat sunnahnya. Fa yukammilu biha man taqasa min amalihi. Lalu dengan sholat-sholat sunnahnya itu disempurnakanlah sholat-sholat kekurangan daripada sholat-sholat fardunya. Wa idh yakunu ala sa'iri amalihi dzalika,
dan begitu juga dengan semua amalan-amalannya seperti itu juga. Melalui hadis ini kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwa ketika kita betul-betul menjaga, berusaha istiqomah dengan sholat kita, menjalankan sholat tepat waktu, maka insya Allah sholat kita akan menjadi baik. Berusaha untuk khusyuk, maka insya Allah sholat kita akan menjadi baik, dan amalan-amalan yang lain pun akan menjadi baik. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita lalai, luput, atau bahkan naudzubillah kalau kita sampai meninggalkan sholat kita, maka sudah dapat dipastikan amalan-amalan kita yang lain pun akan menjadi rusak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena sholat menjadi salah satu ibadah yang menjadi tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang lainnya, iblis laknatullah alaih tidak akan pernah rela, tidak akan pernah sudi kalau semua manusia itu menjadi beruntung dan menjadi selamat di akhirat. Iblis dengan segala daya upaya, dengan sekuat tenaga akan menggoda manusia. Bahkan ketika waktu sholat datang, iblis mengerahkan semua bala tentaranya, anak-anak buahnya, untuk menggoda manusia di dalam sholatnya, supaya manusia itu lalai dalam sholatnya. Hal ini senada dengan apa yang telah dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafirin halaman 218. Idza hadara waqtus shalah amara iblis junudahu bi ayyatafarraqu wa ya'tun nasa wa yushkiluhum an salatihim fayaji'un nas ila man arada shalah. Apabila datang waktu salat, iblis laknatullah alaih memerintahkan bala tentaranya, anak-anak buahnya, syaitan-syaitan, untuk bertebaran, untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia, mendatangi orang sholat, menjadikan manusia lalai dengan sholatnya. Ada beberapa upaya, usaha yang iblis, syaitan, yang mereka lakukan kepada kita yang hendak menjalankan sholat. Yang pertama adalah fayushghiluhum liyuakhiraha an waqtiha. Syaitan menyibukkan manusia dengan pekerjaan-pekerjaannya, dengan keluarganya, anak cucunya, dengan rumah tangganya. Tujuannya adalah liyuakhiraha an waqtiha, untuk mengakhirkan daripada salatnya, untuk membuat manusia lalai daripada salatnya. Kalau misi yang pertama ini gagal, iblis tidak menyerah dengan menjalankan misi yang selanjutnya. Wa in lam yaqdir, kalau mereka tidak mampu, tidak kuasa menggoda manusia dari godaan yang pertama tadi, fa innahu ya'muruhu bi alla yutimma ruku'iha wa sujudiha wa qira'atiha wa tasbihiha wa da'awatiha. Kalau misi yang pertama itu gagal, iblis membisikkan ke dalam hati manusia agar tidak menyempurnakan ruku'nya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan bacaan-bacaan sholatnya, tidak menyempurnakan
bacaan tasbih di dalam salatnya dan tidak menyempurnakan bacaan-bacaan doanya di dalam salatnya. Seperti kita ketahui bahwa tumakninah di dalam ruku dan sujud merupakan salah satu bagian daripada rukun salat. Dan seperti kita ketahui bahwa bacaan-bacaan salat merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada kesempurnaan salat. Kemudian kalau misi yang kedua ini gagal, iblis tidak berhenti di situ. Lalu dia menjalankan misinya yang ketiga. Fayushghilu qalbahu bi umurid dunya. Iblis akan menyibukkan hati manusia dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang tidak penting. Itu hinggap di pikiran, di perasaan dan di hati manusia, sehingga kita semua tidak bisa menjalankan dengan khusyuk. Dan kalau kesemua misi ini gagal, upaya syaitan gagal, amar iblis ayyuwasiqahu wa yuqdhafa fil bahri. Kalau semuanya gagal, iblis memerintahkan agar membelenggu, mengikat syaitan yang gagal tadi, wa yuqdhafa fil bahri, lalu melemparkannya ke laut. Wa in yaqdir ala dzalika, dan kalau iblis ini lulus, sukses menggoda kita dengan upaya-upayanya yang tadi, fayukrimuhu wa yubhiluhu, maka iblis akan memuliakannya dan iblis akan mengagungkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, anak cucu kita, keluarga kita semua selalu mendapatkan bimbingan, tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur